مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتهم يا رب. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Yusuf Abdul Karim, dan kami hormati pengurus TK Masjid Al-Isra dan seluruh hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Isra rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan subuh hari ini kembali kita sama-sama menjadikan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrah dan iradahnya, alhamdulillah kita semua masih bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian rutin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semuanya, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di bulan Oktober, di pekan yang pertama. Alhamdulillah kita tentunya bisa kembali untuk melaksanakan rutinitas kita, khususnya di hari Ahad ya, ba'da subuh kita mengikuti kajian rutin yang alhamdulillah guru kita juga sudah hadir bersama kita. Oleh karena itu marilah sama-sama sebelum kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, kita awali dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan senantiasa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami serahkan untuk waktu kepada guru kami. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kitabnya dibuka. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, halaman 11. Ustaz ada baris kelima dari bawah. Ketemu Pak? Oke. Moga. Ya Ali, udah ya. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, mangqala, siapa yang mengatakan, siapa yang zikir kulla yaumin, setiap hari, asyrata marratin, 10 kali, makul qaulnya ini, apa yang dikatakan, yaitu la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Nah, sudah sampai situ. Kita ini kan enggak ada titik, enggak ada koma ya, Pak. Zikirnya sampai situ. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, siapa yang mengatakan zikir tadi 10 kali. Pernah baca ini enggak, Pak? La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Biasanya kalau mau memimpin zikir itu, tahlilan, ada afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ada min hayyun maujud. Boleh Bapak baca ini. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Yang kedua, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Nah, itu 3 kali. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah qabla kulli ahad, sebelum setiap seseorang. Maksudnya Allah Ta'ala tuh Al-Qadim, adanya lebih dahulu. Ya sebelum ada apa-apa ya ada Allah dulu. Beda dengan teori Big Bang, bahwa pertama kali dunia ini itu seperti bola katanya, makin membesar, makin terus meledak. Nah, itu teori, yaitu enggak Islami itu mah. Ya kita ini kalau Islam itu la ilaha illallah qabla kulli ahad. Gitu. Itu yang kedua, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Ya artinya al-awwal wal akhir itu Allah. Dan yang ketiga, la ilaha illallah yabqa rabbuna, kekallah Tuhan kami, wa yafna kullu ahad, dan sirna, fana setiap selain Allah. Ya kan? Di dalam Al-Qur'annya tuh apa tuh? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Surat apa tuh Pak? Ar-Rahman.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuh. Wa yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Siapa yang zikir itu 10 kali dibacanya, lam yabqa malakun fis samawat, maka tidak tetap malaikat yang ada di langit illa istaghfarolahu, kecuali seluruh malaikat yang ada di langit memintakan ampunan untuk orang itu. Masya Allah Pak, kita didoain malaikat satu gitu Pak ya. Ini malaikat fis sama, malaikat yang ada di langit memintakan ampunan kepada kita. Ya kayak begini nih. Ya kita tambahin doang kok Pak. Pertama qabla ahad, ba'da ahad, wa yabqa rabbuna wa yafna. Udah hafal Pak itu. Hafal ya Pak ya. Ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yaum, siapa yang mengatakan setiap harinya Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, lam yuhasibhu Allah bima fa'alahu fid dunya. Sampai situ dulu titik Pak. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, siapa yang mengatakan atau zikir, membaca Allahumma barik li fil maut wa fina ba'dal maut, siapa yang mendoa, ya Allah berkailah aku dalam kematian, wa fima ba'dal maut, dan setelah kematian, lam yuhasibhullah, maka Allah tidak menghisab dia bima fa'alahu fid dunya, dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, gitu doang Pak. Ketika mau tidur, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Nah itu. Perasaan-perasaan seperti itu sampai menancap di hati yang paling dalam. Jadi zikir-zikir itu adalah sebuah benteng yang akan mengokohkan keimanan kita, apalagi kita memahami artinya. Banyak wiridan-wiridan Pak. Ada yang wiridan itu ada musabbaat. Musabbaat itu yang dibaca 7 kali. Fatihah 7 kali, ya kan? Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Di kitab Ihya itu Ghazali ada Al-Mu'assarat, Al-Musabbaat. Ya, ada 10 yang dibacanya 7 kali 7 kali. Ada lagi yang 10. Saya sampai nih. Ada di antara wiridan saya kalau mama bapak mau amalkan. Pertama Al-Fatihah. Kedua Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ketiga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keempat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kelima wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keenam astaghfirullah. Ketujuh la ilaha illallah wal aliyul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Hafal ya Pak? Berapa tuh? Ketujuh. Kedelapannya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu udah hafal Bapak itu. Berapa tuh Pak? 8. Yang ke-9 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Bapak ngamalin yang satu ini aja
Setiap habis tahajud sambil menunggu sholat subuh baca sebanyak-banyak. Apa yang dirasakan nanti akan Bapak rasakan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Yang ke-10, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullih. Masya Allah itu. Ya, yang terakhir itu kalau diartikan itu, jangan sampai kita ini lepas dari rahmat Allah. Wala fala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku pada diri saya sekejap mata pun. Karena manusia enggak bisa apa-apa. La takilni ila nafsi, ya, dari wakil itu, takilni itu, jangan kau pasrahkan diriku kepada diri sendiri. Ya artinya kita 24 jam dijaga oleh Allah, mintanya begitu. Torfata ini jangan sampai dibiarkan oleh Allah sedikit pun. Nah, itu. Jadi doa-doa ini ya adalah yang akan menguatkan keimanan gitu. Bisa diapalin itu, Pak. Keterangannya ada di ini, di keterangannya itu, pokoknya itu aja. Ada banyak keterangannya. Itu, Pak. Jadi seperti ini nih yang di kitab Tausiat. Ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bayangkan kalau umpamanya kita ketemu Rasulullah dikasih amalan ini, Pak. Bapak, ya, saya yakin Bapak tidak akan meninggalkannya. Lalu Rasulullah kan sudah enggak ada, ya adanya kitab Tausiah ini, wasiat ini. Nah, sama dengan ketemu Rasulullah. Ya artinya itu sumbernya dari Rasulullah. Nah itu, amalin. Jadi Allahumma barik li fil maut wa barik li ba'dal maut. Ya Allah, berkailah aku ketika mati. Ketika mati itu, Pak, Masya Allah, iblis itu ingin merebut kita, digoda kita ini. Makanya perlunya talqin tuh saat sakaratul maut. Datang kanan kiri berupa orang tua, berupa yang nyayangin kita. Dana ikut saya aja biar selamat ini. Padahal itu dajjal. Apa yang akan menyelamatkan tuh? Tadi rangkaian-rangkaian wiridan kita, sholat 5 waktu yang akan membentengi kita. Keyakinan-keyakinan itu. Makanya keimanan kita harus dijaga. Karena memang diizinkan oleh Allah yang namanya iblis itu untuk menggoda kita. Makanya iblis berjanji atas nama Allah. Qala ya fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, itu sumpahnya iblis itu, Pak. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. La ughwiyannahum, akan aku celakakan, akan aku sesatkan mereka. Ajma'in semuanya. Illa ibadakal muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hidup ini jangan dianggap nggak ada apa-apa, Pak. Kayak gitu. Jadi keimanan kita ini ya sedang diincar oleh yang musuh Bani Adam, yaitu iblis. Ya. Itu ketika wafat. Makanya kan wassalamatan indal maut gitu kan, wa barakatan indal maut. Itu doanya itu. Wa fima ba'dal maut, dan setelah mati. Maka ada di kuburan itu ada fitnah kubur, ada azab kubur, Pak. Apa bedanya dengan fitnah kubur dengan azab kubur? Ya kalau fitnah kubur itu diantaranya pertanyaan malakal mungkar nakir, malaikat mungkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wama imam waman imamuka waman ikhwanuka. Tuh, Pak, materi itu
Ya walaupun kita udah tahu pertanyaan itu belum tentu bisa jawab Bapak. Karena jawaban itu bukan jawaban mulut tapi jawaban perilaku kita. Ya, sebaliknya walaupun kita belum dapat bocoran, kalau perilaku kitanya bisa sesuai dengan pertanyaan itu maka otomatis akan menjawab. Enggak lantas kita hafalin dah kalau malaikat tanya man rabbuka, saya jawab Allahu Rabbi. Fasih banget itu. Iya, tapi dalam sehari-harinya sholatnya belang bentong gitu. Enggak akan bisa, Pak. Ya, karena hakikatnya yang akan menjawab itu haliah kita, perilaku kita. Dan itu enggak bisa direkayasa, enggak bisa. In kana khairon fa khairun wa in kana syarron fa syarrun. Udah itu aja. Enggak bisa diabu-abukan. Nah, itu saat-saat seperti itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Kalau kita membaca doa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, ya, kata Rasulullah, lam yuhasibhullah. Allah tidak akan menghisab dia apa-apa yang dilakukan di dunia. Masya Allah. Wa man kabbara mi'ata marrah qabla syamsi wa mi'atan qablal ghurub kataballahu lahu thawaba mi'ati abid wa mi'ati mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang membaca takbir 100 kali qabla syamsi, sebelum matahari. Lah maksudnya gimana tuh Pak? Ini la'allahu ada tuluknya Pak. Kalau Bapak bawa pulpen silakan tambahin itu. Ya bukan wasiat Rasulullah yang salah ini Pak, cetakan yang salah. Jadi qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari dia baca takbir 100 kali. Wa mi'ata qablal ghurub, dan 100 kali sebelum terbenamnya matahari. Ya kalau qoblal ghurub itu berarti habis asar gitu loh Pak. Kalau qabla tulu'i syams itu ya habis subuh. Habis subuh bapak nih baca takbir tuh 100 kali. Ini masuk nih qabla tulu namanya nih. Waktu ini nih namanya qabla tulu'i syamsi. 100 kali kataballahu lahu sawaba mi'ati abid. Maka Allah akan mencatat baginya pahala 100 orang tukang ibadah. Kalau orang tukang ibadah itu Pak, waktunya penuh dengan ibadah. Ya 24 jam itu ibadah saja. Ibadah. Ya. Maka kita akan mendapat pahala orang ibadah itu. Duhanya diambil, ya kan? Sunnah rawatibnya diambil, apalagi yang wajib. Nah, kita akan dapat pahala seperti itu, baca takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari. Jadi Bapak ngaji subuh tuh, Ahad ini, enggak ada Bapak kosong, jadi samping mendengarkan sambil wirid. Kalau saya wiridnya kan nyampein itu sama juga. Masya Allah. Jadi apa namanya tuh? Pundi-pundi pikiran seperti itu akan menjadi celengan amal buat kita. Dan kalau kita mulut kita dipenuhi dengan zikir-zikir seperti itu, maka kita akan semakin sedikit kalam lagwunnya, kata-kata yang tidak ada artinya. Ya kalau istilah gelas, kalau sudah diisi air putih, maka air yang lainnya nggak mungkin masuk. Kita disibukkan aja dengan pikiran itu.
dan sama dengan mendapat pahala 100 mujahid fi sabilillah. 100 pahala orang yang jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah, Masya Allah. Jadi zikir itu Masya Allah Pak, ya, buat orang Islam itu bisa menyamai pahala orang yang perang, orang yang jihad di jalan Allah. Bisa menyamai pahalanya orang yang ahli ibadah. Kalau di zaman dulu sebelum Rasulullah disebut abid itu, yang ibadahnya 500 tahun tuh Pak, itu disebut abid itu. Kalau kita hanya 5 waktu, ya banyak kosongnya, belum disebut abid. Kalau meninggalkan disebutnya asi, ahli maksiat. Kalau nggak sholat duhur, nggak sholat asar, atau duhurnya sholat, asarnya hilang, belang bentong gitu, nggak disebutnya asi, orang yang maksiat. Ya kalau ahli ibadah itu ya wajibnya ya sunnahnya diamalkan. Wa man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, setiap hari atau setiap malam, berarti salah satunya Pak, enggak begini, enggak fiyaumin walailatin, enggak. Pakainya tuh au, kalau au tuh pilihan. Bapak boleh malam, boleh siang bacanya. Siapa yang baca sholawat 100 kali, baik siang atau malam, wajabat lahu syafaati, maka pasti dia akan mendapat pertolonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu bukan untuk Rasulullah pada hakikatnya Pak. Karena kalau istilah ember diisi dengan air itu sudah penuh. Rasulullah itu sudah enggak butuh dengan doa kita. Tapi kenapa Rasulullah masih menyuruh sholawat dan kembali ke kita? Lah maka ada luberannya tuh, airnya tumpah tuh ke kita. Tapi kalau orang-orang non muslim bisa sebaliknya mengartikannya. Apa tuh orang Islam katanya? Wong nabinya aja masih butuh didoain. Nah, itu padahal ya, padahal begitu Pak. Filosofinya itu kembali ke kita. Kalau kita istilahnya numpang doang, numpang di nitip bacaan, balik lagi ke kita. Rasulullah sama sekali nggak butuh. Tapi Rasulullah itu Masya Allah Pak, nggak putus dalam 24 jam itu yang baca sholawat. Kita hitung sholat wajibnya aja. Ya, kita itu nggak kurang dari 10 kali baca sholawat kepada Rasulullah di dalam sholat. Maka menurut Imam Syafi'i ketika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan? Itu shollu isim atau fi'il amar, perintah, kata perintah. Baca sholawatlah. Gitu. Kalau Allah nyuruh sholat, Allah enggak sholat. Kalau Allah nyuruh zikir, Allah enggak zikir. Tapi ketika Allah menyuruh sholawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya bersholawat. Masya Allah itu. Nah, menurut Imam Syafi'i, wajibnya baca sholawat itu hanya ketika sholat, gitu loh Pak. Jadi wajib baca sholawat itu. Nah, kalau baca sholawat di masjid itu, ya mau menjelang waktu sholat apa diisi dulu, itu mah ya nggak wajib sholawat di situ mah. Tapi kalau dibaca dapat pahala, bukan bid'ah lalu masuk neraka. Lagi mana ceritanya itu? Membaca sholawat kok.
wajibnya ketika sholat, gitu Pak. Tapi ketika mau nungguin waktu sholat, baca sholat, emang nggak wajib. Tapi kalau baca dapat sunnah, dapat pahala. Kalau sunnah itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, baik malam atau siang, baik siang atau malam, wajabat lahu syafaati, pasti dia akan mendapat pertolongan aku. Nah itu Masya Allah Pak. Syafaat itu kan ada yang tadinya 100 tahun dikurangin, dikuranginya 10 kali, 100 bisa 50% gitu Pak. Ada syafaat Rasulullah itu yang memang semuanya, dia masuk surga tanpa dihisab. Jadi syafaat Rasulullah itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan itu di hari kiamat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menolong umatnya. Di baca salawat. Kalau di Torekoh itu wajib Pak. Torekoh Syadziliyah itu wajib pagi dan sore itu 100 kali. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli, ada tuh semua sholawat. Hampir sama Torekoh itu amalannya Pak. Itu 100 kali. Dan untungnya kalau Bapak sudah dibayat, ya itu nggak akan lepas gitu. Karena kita sudah janji. Wa kasratul istighfar hisnun littaibina minan nar. Banyak membaca istighfar hisnun littaibina minan nar adalah benteng bagi orang-orang yang bertaubat minan nar, benteng dari api neraka. Di istighfar itu di samping mendatangkan rizki, juga akan membentengi kita dari api neraka. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, ya. Lalu zikir 100 kali. Itu Syadziliyah. Kalau Torekot TKN itu zikirnya 165. Itu minimalnya. La ilaha illallah 165. Kalau zikir Torekot Qadariyah. Ya. Nah itu. Lah yang banyak-banyaknya kan. Itu batas minimalnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faslun. Ini syuruk jam berapa, Pak? 37 ya, di bawah 40. Ya, sampai jam ininya di angka 6 dah. 5 menit lagi. Faslun fi sidqi was shadaqati, di situ kurang alif, Pak. Pasal ini menjelaskan tentang sidik. Sidik itu benar. Was-shadaqati itu bukan sodako Pak. Ya, kalau tulisan Arab beda dikit aja, beda arti. Itu harus ada alifnya setelah dal. Sodako itu persahabatan. Jadi kalau diartiinnya sodako, maka di bawahnya nggak cocok karena nggak membahas tentang sodako di pasal ini. Jadi pasal ini menjelaskan tentang benar dan persahabatan. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, usduq wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil, bukan fil ajal, fil ajil. Kata Rasulullah, wahai Ali, benarlah kamu
Wa indorroka fil ajil, walaupun kebenaranmu di saat itu tidak menguntungkanmu. Bisa dicaci orang gitu kan. Bisa dianggap sok suci gitu untuk benar saat itu. Artinya enggak menguntungkanlah saat itu. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, tetapi nanti kedepannya akan manfaat buat kamu. Nah, kalau kata Gus Dur, ya nanti aja. Bangsa ini yang akan membuktikan. Gitu kan? Ya lupa sih enggak, tapi saya maafkan. Kan gitu kata Gus Dur. Kebenaran itu mungkin saat ini belum menguntungkan. Tetapi nanti ke depan itu akan membuktikan siapa yang benar. Dan itu di negara kita ini kan ya adalah hal-hal seperti itu. Ya kalau menunjuk orang itu kan kita nantinya subjektif, gak objektif. Kalau orangnya senang ya nilainya benar kan, kalau enggak ya enggak. Sangat subjektif. Itu kata Rasulullah, yang penting benar. Walaupun saat itu tidak menguntungkan. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, tetapi akan memberi manfaat kepadamu fil ajil, dalam waktu tempo ke depan. Wala takdzib, dan janganlah kamu bohong. Wa inna fa'aka fil ajil, walaupun itu menguntungkanmu saat itu. Fa innahu yadurruka fil ajil, karena kebohongan itu akan membahayakan kamu ke depannya. Kalau orang sudah dikenal bohong, Masya Allah itu benarnya aja susah kan. Tuh ada cerita itu. Sekali dua kali masyarakat masih respon. Oh tolong ada macan gitu, saya dikejar macan. Masyarakat berbondong-bondong menolong. Begitu bohong akhirnya. Dua kali masyarakat masih ngerespon. Ketiga kalinya pas beneran dia ketemu macan mau dikejar. Kata masyarakat dia mau bohong itu. Giliran bener dianggap bohong. Kenapa? Karena dia sudah berbuat bohong lah itu. Saat itu mungkin menguntungkan dia. Tetapi kedepannya akan memberi bahaya. Jadi kita ini Pak, baik di dunia walaupun di akhirat, kebenaran ya kebenaran. Enggak bisa direkayasa. Al-haqqu mir rabbik. Jadi kalau mau buat benar enggak usah nunggu orang nanti, enggak usah. Yang penting kita berbuat kebenaran. Sebaliknya jangan berbuat bohong walaupun di situ aman-aman saja, belum tentu nantinya gitu. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah manusia masa depan, Pak. Makanya manusia itu harus punya keluarga untuk melanjutkan ya nasab kita. Karena akan mendoakan dan sebagainya. Manusia itu diciptakan oleh Allah masa depan. Punya masa depan gitu. Kita enggak di dunia enggak menikmati nikmat secara full, insya Allah di akhirat surga menanti kita. Enggak ada batasnya kenikmatan surga itu, Pak. Ya kalau di dunia kita bisa ngukur dah, Pak. Nikmat badan ini kadang kita enggak merasakan gitu. Baru kita merasakan nikmat badan itu kalau kita sakit. Udah keukur oleh kita dah kenikmatan apa gitu. Jabatan paling tinggi ya malah makin pusing, Pak. Bapak punya perusahaan banyak juga makin pusing itu kalau nggak bisa memanajenya. Ya artinya kita di dunia ini apapun pemberian Allah harus kita syukuri. Itu kunci kebahagiaan itu. Ya kan? Makanya di dalam hadis Rasulullah itu kafa bil mauti wa'ido wa kafa bil yakini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan, itu kata Rasulullah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Kenapa? Ya kematian itu kan kadang orang yang sehat bugar mati, yang sakitnya lama enggak mati-mati. Oleh karena itu kematian itu
sama kesempatan untuk mati itu, baik si miskin, si kaya, si sehat, si sakit, sama kesempatan untuk mati itu. Oh dia mah udah sakit parah itu, matinya kayaknya nggak lama lagi. Ya nggak mungkin itu. Apa bukan nggak mungkin? Belum tentu. Ya, tahu-tahu yang mengatakan itu besoknya. Itu cukup buat nasihat gitu. Wabil yakini ginan. Kalau kita pengen kaya Pak, enggak perlu, enggak harus maksudnya ya. Kalau kita pengen kaya, enggak harus banyak harta, tapi dengan keyakinan. Keyakinan itulah yang akan membuat kita kaya raya. Itu kata Rasulullah, wabil yakini ginan. Cukup dengan keyakinan itu sebagai kekayaan kita. Wabil ibadati syughlan. Dan cukup dengan kesibukan kita itu dengan ibadah. Jadi anak-anak muda, ya kita yang banyak yang sudah pensiun, enggak boleh dikatakan saya lagi nganggur, enggak bisa. Justru kesempatan beribadah itulah. Banyak bersyukur. Kenapa? Orang pensiun itu banyak yang sindrom istilahnya apa ya? Ya karena visi misi hidupnya salah. Justru banyak waktu kosong ibadah, banyakin ke masjid itu kan. Ada sisa umur masih diberi oleh Allah untuk kesempatan beribadah. Kalau ngejar dunia kan gak ada habisnya Pak. Jangankan kita baru dikasih sekian, 2 gunung dari emas pasti menginginkan gunung yang ketiga, sudah 3, keempat, gak ada selesainya. Begitu rumus dunia kata Bang Haji Roma Irama. Iya. Sampai mana tuh Pak tadi? Wala taqdib wa inna faka fil ajil fa inna yadurka fil ajil. Ya Ali wahai Ali, satu lagi Pak. Man kasurat dunubuhu dhahaba bahauhu. Wahai Ali, siapa yang banyak dosa maka akan hilang kemasyhurannya. Ya kemasyhurannya, bahau itu kewibawaannya. Kalau banyak dosa, tapi benar enggak itu Pak? Jadi siapa yang banyak dosanya dia akan hilang kewibawaannya. Ya Ali wahai Ali, alaika bisidqil hadis wa hifdil hadis wa hifdil amana wa sahain nafsi wa ifatil batni. Wahai Ali kata Rasulullah, biasakan bicara yang benar dan menjaga perkataan dan menjaga amanah, wa sahain nafsi dan murahnya jiwa, wa ifatil batni dan menjaganya batan. Ifa itu kesucian Pak. Kesuciannya perut itu artinya menjaga dari barang yang haram. Jadi kata Rasulullah kita harus membiasakan jujur lalu menjaga kalam. Kan ada istilah begini Pak. Al bala muwakkalun bil kalam. Bila itu musibah itu bisa diakibatkan oleh kata-kata kita. Wa hifdil amanah, jaga amanah. Ya amanah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya amanah di keluarga kita, ya anak kita amanat dari Allah, istri kita juga begitu. Bertetangga juga amanah Pak. Jadi materi pertanyaan di kuburan tuh nanti bagaimana bertetangga dengan tetangga setelah sama keluarga itu. Wasakhain nafsi dan dermawannya jiwa. Itu biasakan. Ya, kata orang yang suka memberi itu bagus sekali Pak. Maksudnya bisa jadi wali orang punya sifat dermawan itu. Jadi dermawan itu bisa di mana saja Pak. Ya. Dan pedagang itu bisa dermawan itu. Pedagang itu ada yang saklek juga, ditawar sekian ya sudah. Sehingga kita kalau beli sama dia tuh perasaan ini banget gitu. Ada pedagang itu yang kelihatannya memberi terus gitu Pak, kalau kita tawar beri.
Ya, itu harus seperti itu. Makanya samha. Makanya kata Rasulullah, rahimallahu abdan samhan. Idza ba'a samhan, idza ishtara samhan, idza qada samhan, idza qada samhan. Kita dagang harus berbuat pemurah, kita beli harus berbuat pemurah. Kalau kita utang jadi pemurah, harus kita mengutangi juga pemurah. Maksudnya apa tuh? Bisa dipahami oleh Bapak semua. Ada pertanyaan Pak? Sampai sini ya? Udah bel. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikrullah Syifaul qalbi. Itu sesungguhnya makna yang lebih hakiki apa Ustaz? Apa setiap hari kita berzikir pagi, siang, sore, malam, atau zikirnya itu ketika kita dalam kesendirian atau dalam keramaian? Makna dari zikrullah sifaul qalbi. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikir itu adalah obatnya hati itu. Ya karena tadi Pak, kan Al-Quran sendiri kan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu syifa, karena membaca Quran itu termasuk zikir. Gitu. Lalu zikir itu apa di keramaian atau di kesepian? Nah itu kan ada hadisnya Pak. Kalau kita zikir Allah di keramaian, maka Allah akan mengingat kita di keramaian. Kalau kita zikir dalam kesepian, Allah akan mengingat kita dalam kesepian. Dan itu selalu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir itu menjadi obat hati, jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Nah, zikir itu macam-macam, banyak itu Pak. Ada zikir lisan, ada zikir khafi gitu. Kalau di Toreko itu ada zikir khafi itu sampai, mohon maaf, sampai ke kamar kecil pun boleh, cuman lidah kita ditekuk ke atas. Tapi hati selalu zikir tanpa ada batas. Gitu, sampai begitu Pak, zikir kepada Allah Ta'ala itu. Dan itu yang sesungguhnya akan menenangkan hati. Banyaknya penyakit-penyakit yang manusia dapati itu karena ya jarang zikir kepada Allah. Makanya ada yang ini kan, ada 70% itu ya ketenangan hati, obatnya itu. Jadi yang dimaksud dengan sifaul qalbi zikir itu jelas pada Al-Quran ada gitu Pak ya. Ya jadi zikirnya itu ya Bapak kan macam-macam zikir itu ya. Ya kalau di zikir Toreko itu pastilah la ilaha illallah masolawat gitu. Kita banyak tadi tuh zikir. Ya kalau Imam Ghazali sendiri kan itu yang seminggu beda-beda itu kan. Kalau hari apa nih? Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu masing-masing 1000. Selasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabu istighfar. Kamis subhanallah bihamdi subhanallah azim. Hari Jumat ya Allah ya Allah ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu la ilaha illallah. Lah itu. Kalau kita belum sampai 1000 sehari ya 100 kali. Belum bisa 100 kali 10 kali. Yang penting kita hafal dulu tuh setiap hari pikiran Imam Ghazali itu ini. Lah hari ini nih ya Hayyu ya Qayyum hari ini. Jadi zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada lagi Pak? Karena sudah masuk suruk, kita sudah ta'lim sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.